Oke, Sobat Survivor dimanapun Anda berada, kali ini kita bersama bukan Pak Irwan ini. Ini lahannya Pak Irwan. Nah, tuh indah banget tuh. Nah, kita coba untuk meliput lahan Pak Marmin. Jadi kalau ingat Sobat Survivor, pada saat kita lakukan penanggulan kemarin, beliau itu lahannya masih masih belum tergarap karena beliau pulang untuk menjaga istrinya yang melahirkan gitu. Dan saat ini lahannya sudah mulai berkembang seiring dengan upayanya untuk bertani di lokasi ini, Sobat Survivor. Jadi walaupun istrinya masih di Jawa, tapi beliau dengan tekun selama 1 tahun terakhir itu menggarap lahannya menjadi jauh lebih baik. Kita tentu penasaran melihat apa yang bisa kita panen dari lahannya dan kita bisa bawa pulang untuk kita beli. Jadi ini salah satu tanaman yang ditanam ketika baru datang kemarin pastinya. Ini adalah jenis jeruk nipis. Biasanya kalau kita panen atau dapat ikan, ini sangat dibutuhkan untuk mengurangi bau amis dari dari ikan tersebut. Sobat Survivor, Pak Marmin kalau nggak salah dari Magetan ya Pak ya? Dari Magetan. Beliau punya keahlian di bidang tukang menukang ini, Sobat Survivor. Yang menemani sehari-hari Pak Marmin adalah seekor burung yang bertengger atau bersarang di di dalam sarang. Ini jenis burung apa tuh Pak? Apa itu, perenjak atau apa ya? Perenjak ya? Iya. Bukan bunga-bunga itu, bukan? Bukan. Dia makan apa ini? Oh, kayak jenis spur. Itu kan udah makan sentraspor itu. Jadi Pak Marmin ini di lahan saat ini tanam apa aja Pak? Cabai sama serai sama timun. Wah, ini jenis serai yang besar itu Pak ya? Iya. Tapi baru ditanam. Dari Magetan daerah mana tuh Pak? Katanya Parang. Nah, saya di depan dulu Pak, biar kelihatan wajah gantengnya panjenengan. Nah, ini dia nih. Dari berarti satu lokasi dengan Pak Jumiran ya? Iya. Apa yang bisa kita panen nih Pak? Panen timun nih. Selat atau kutimunnya. Memang masih belum sepenuhnya tergarap, tapi luar biasa nih Pak Marmin. Sudah ada yang bisa dipanen dari lahannya. Oh, jadi timun besar ya Pak ya? Iya, timun. Luar biasa. Kita bisa bawa pulang dan tentu ada modal buat Pak Marmin beli gula atau garam gitu ya Pak. Nek jenengan dewean niku ora kesepian Pak? Ya, gimana lagi keadaan ini? Istri belum pengen balik atau gimana? Ya udah pengen. Tapi ya rencananya besok lah. Besok, maksudnya besok hari Sabtu? Besok maksudnya besok kalau udah. Oh, besoknya wong Jawa. Oh, ini sudah ada tumbuh nih ya. Apa? Jagung manis ya? Jeruk itu. Oh, gitu. Jeruk ya, Sri. Nggak fokus. Ini jenengan rawat sendiri lahan ini ya? Iya. Oh, luar biasa. Mantul. Ini kurang air kemarin. Kurang air? Kan itu kemarau. Oh. Ada hampir 1,5 tahun ya panjenengan sempat pulang dulu ke Magetan merawat istri yang baru melahirkan ya? Itu berapa ya? Enggak ada. Tidak sampai 1,5 tahun ya? Enggak ada 1 tahun. Ya 1 tahunan lah. Tapi tentu senang ya lahannya sudah kering gini ya Pak ya? Ya seneng lah. Sudah ditanamin sepanjang keliling, sudah ada kelapa semua ya? Mana? Belum. Bagus Pak kalau kelilingnya ditanamin kelapa Pak. Iya, belum ada ini. Bibit bisa dibeli di SP 9 kan ya? Atau di Salengketo kan? Iya, Salengketo yang banyak. Luar biasa. Ini Pak Marmin, Sobat Survivor. Lone survivor kalau saya bilang ya. Jadi pejuang sendiri, bertahan sendiri. Lahannya seperti ini. Nah, di sini juga sudah mulai dicangkulin sama beliau. Panjenengan nggak ikut kayak menggunakan alat kultivator gitu, atau memang belum bisa alatnya? Belum bisa. Karena masih keras ya. Belum bisa. Kalau sudah dicangkul gitu atau gimana? Belum bisa pakai. Oh, belum bisa pakai. Sukanya yang konvensional gitu Pak ya? Iya.
Wah, agak panjang ya tanam timunnya ya. Ini kemarin nggak jadi. Nggak jadi. Itu kan sebelumnya kan belum saya semprot pakai regen itu kan. Hah? Itu kepitingnya banyak. Banyak kepitingnya? Iya. Oh alah. Luar biasa. Telat nyemprotnya. Seharusnya kan disemprot dulu. baru Kepitingnya ditanam. sampai naik ke atas nih, Pak. Ya itu baru ditanam itu kan. Oh, Dipatahin semua. baru tumbuh dipatahin. Iya baru tumbuh dipatahin. Kalau Pak Irwan kan disemai dulu. Iya. Kalau jenengan langsung tanam. Iya langsung tanam. Tapi kulaannya sama Pak Irwan. Kalau ada yang dipanen gitu, Pak. Ya sama. Sama ya. Jadi ini semua nanti tanami tanaman-tanaman sayur semua, Pak ya, kiri Iya. kanannya. Ya? Itu rencananya kan serainya kalau udah jadi itu tak tanam di depannya sini. Ntar cabainya di belakang sana. Oh gitu. Untuk pasang sendiri, Pak, sudah amankah sejak penanggulan itu atau kadang-kadang masih masuk air? Itu kendalanya kan kemarin hujan itu kan. Oh jadi airnya susah keluar. Susah keluar kayak tempat Pak Irwan kemarin. Baik. Jadi untuk saat ini yang bisa produktif itu timun dulu ya, Pak ya? Iya. Hmm. Karena jangkanya agak pendek. Oh jangkanya lebih pendek. Nah, sebetulnya itu apa? Kangkung kayak itu kan. Tapi belum ada temennya ya. Nggak bisa. Mantul. Luar biasa Sobat Survivor. Nah ini sendirian ya Mas Marmin. Ini jangkulin seperti ini ya. Mantap. Selama kurang lebih 6 bulan itu, Pak ya. Berapakah? Ya, ini baru berapa bulan? 1 bulanan lah. Oh jadi sebelumnya jenengan 1 bulanan nih sudah sebuat segini. 1 bulan lebih. Buayang kan kalau Kalau setahu yang kan ini dulu ini. Oh yang ini. Itu. Dengan dulu ini. Iya. Cukup sudah kayaknya Pak, saya beli 100.000 aja kok, nggak banyak-banyak. Kurang. Enggak mesti pas kayak uang nggak apa-apa. Ambil jajan lihat ini ya di ya, ubi manis ya. Nanti kalau panen kasih tahu saya ya, Mas. Oke, Saya beli nanti mungkin barang 10 kilo ini enak banget ini. Bukan. Panen semua aja ntar. Yang lain biar dibawa. Oh gitu, siap betul. Oh nanti ada yang mau ngangkut. Iya. Oh memang lagi waktunya panen ini, Mas ya. Kalau nggak dipanen kebesaran. Sebenarnya kalau panjenengan buka di sini artinya saling menjaga sebenarnya, Mas ya. Jadi potensi untuk monyet masuk semakin berkurang, Mas ya. Tapi jenengan sebagai garda terdepan. Sebelahnya jenengan itu sudah ya. Apa namanya? Udahan itu. Udah sarangnya monyet. Iya. Seberapa intens serangan monyet di lahannya panjenengan? Tiap hari kah? Ini nggak ada ini kalau sementara ini. Kan sana ada Pak Edi. Oh iya, ada Pak Edi ya. Sedang berkebun situ. Jadi di sisi kiri ya atau di mana? Itu di belakang. Oh, jadi Di belakang sama yang kiri sini. jadi aman ya. Jadi aman. Kalau nggak ada biasa. Pak Edi ya kemungkinan ada monyet. Iya. Mantap. Luar biasa. Jadi memang kita mengikuti Pak Marmin sedang panen. Ini kesini masih ada lagi nggak, Pak? Itu nggak jadi. Ini masih ada? Kecil. Nggak ada kayaknya. Nggak ada sudah. Luar biasa. Ini ada bukan sejenis cilembu ya? Mana? Ubi manis ini. Ubi manis. Bukan cilembu, bukan. Nggak tahu aku jenisnya. Tapi orang bilang ubi manis saja gitu ya. Itu tempat Pak Irwan itu. Oh, jenengan tanamnya. Bagus loh. Sudah berapa bulan itu? Sudah berapa bulan? Ini baru berapa ya? Apa belum ada 1 bulan kayaknya? Belum 1 bulan ya. Mantap. Nah di sebelah sini juga sepertinya ada yang bisa dipanen dan Pak Marmin itu kreatif, beliau nggak langsung petik pakai tangan tapi menggunakan alat sejenis gunting untuk memanen itu supaya apa itu Pak? Tangannya ini kan luka. Oh sudah sakit ya. Lebih nyaman pakai itu. Luar biasa.
Nah, kita sambil melihat Mas Marmin panen, atau Pak Marmin. Kita terus lihat ke sini, ke sini. Nah, beliau sedang pelan-pelan membuka lahan lagi di sini. Tuh, Anda bisa melihat di sini tuh sudah ditanamin cabai. Ini cabai merah atau cabai rawit ini, Mas? Dan kalau mau masak-masak ini sudah ada, ini daun salam bukan ya? Daun salam ini. Udah segede ini Sobat Survivor. Jadi ini salah satu peninggalan beliau. Sudah hampir 5 tahun ya, Mas ya? Iya. Atau jenengan yang tanam atau orang sebelumnya? Saya yang tanam. Oh, jadi ketika datang kemarin sudah tanam daun salam dan sudah segede ini. Jadi kalau tahu umurnya ini ya sudah 5 tahunan Sobat Survivor. Karena memang kalau nggak salah ini tanggul ini sudah ada waktu sebelum jenengan datang kalau nggak salah ya. Ada itu. Nah, itulah uniknya. Kalau kalau mangga ini jenengan tanam atau Orang dulu yang tanam. warga lokal? Oh, warga lokal yang tanam dulu nih Sobat Survivor. Dan setelah kering ini pasti sudah ada buahnya nih Mas ya? Iya, ada itu. Mantap. Dapat masak itu. Wah, setengah karung Sobat Survivor, dapat setengah karung katanya dari ini. Mantap jiwa. Nah, ini suasananya di lahan milik Pak Marmin. Tepat samping sini sudah masuk ke sungai besar. Di sana ada Pak Edi tanam pakcong atau sejenisnya. Nah, ini suasananya Sobat Survivor, indah banget. Nah, disinilah beliau memulai usahanya bertani. Tentu sebuah cerita yang Sobat Survivor rindukan. Bagaimana kita meliput perjuangan petani-petani handal di lokasi ini. Salah satunya itu adalah Pak Marmin Sobat Survivor. Beliau dari Parang Magetan. Jadi ada Pak Jumiran, ada Mbah Sutaji ya. Mbah Sutaji kan namanya? Tadi. Sukadi ya, sorry. Udah habis kayaknya. Habis sudah ya. Iya. Mantep. Luar biasa. Jadi Sapinya udah mulai bagus. kalau seperti ini jenengan harus merawat dan harus ada setiap minggu. Untuk sementara ini tidak keluar-keluar dulu lah Mas ya. Iya. Harus fokus di lahan dulu. Iya, fokus di lahan dulu ini. Oh gitu. Nggak bisa kalau ditinggal. Iya. Kan 2 hari udah udah panen lagi. 2 hari panen. Oh, 2 hari panen gitu ya. Iya, 2 hari. Untuk soal pupuk tidak ada kendala sejauh ini. Iya. Gimana ya? Disesuaikan dengan hasil panen aja gitu ya. Jadi kalau ada panen disisihkan untuk beli pupuk gitu ya Mas ya. Iya. Mantap. Kalau boleh tahu umur jenengan berapa sih Mas? Umurnya 40. Oh 40. Kelahiran tahun 84. 85. 41 apa 40 ya? 85 ya, itu 40. 84 kelahiran. Oh 84 ya, masuk 41 lah sudah. 41 lah. Ulang tahunnya kapan Mas? Gimana? Ulang tahunnya kapan? Ulang tahunnya kemarin. Oh sudah ulang tahun berarti ya. Iya. Berarti sudah 41 sekarang Mas. Kadang lupa ulang tahun. Karena apa namanya, rajin olahraga jadi kelihatan masih muda Mas. Waduh, muda apanya? Udah rusak nih. Mantap. Luar biasa. Ini perjuangan warga SP10 menggarap lahan di lokasi ini. Ke tempat Pak Irwan aja. Hah? Ke tempat Pak Irwan. Iya, boleh. Ini akhirnya sudah nggak ada yang dipanen lagi. Nggak ada. Oh, sebagian dijual ke Pak Joko, sebagian buat tak bawa pulang. Tak tuku biar Pak Irwan Pak Marmin ya. Salah terus. Untuk dolomit dengan pakai tanah bakaran kah atau Nggak pakai ini. Kan udah naik dari dulu tanahnya ini. Oh, jadi sudah mulai berkurang keasamannya ya. Ini tak naikkan itu waktu nyampe di sini. Hah? Kan asamnya udah mulai tinggi. Iya, asamnya kan udah. Tapi hampir 1,5 tahun, belum 1 tahun ya. Panjenengan sendirian di sini. Betapa rindunya sama anak-anaknya panjenengan. Berapa sudah? 2 ya? 2 sudah ya. Iya. Jenengan yang jemput nanti atau datang sendiri biasanya? Gimana? Kalau misalnya datang beliaunya? Ya, tak jemput. Oh, dijemput. Iya.
Semoga lah dari hasil panennya nih ya. Amin. Amin. Pelan-pelan nanti dapat. Terus tambahan kalau misalnya ada proyek kecil-kecilan, mungkin ada yang mau apa, rumahnya dibedah sama Pak Marmin. Kebetulan Pak Marmin ini punya kelebihan di bidang tukangnya. Iya. Rata-rata sih warga Trans itu jago nukang ya Pak ya? Iya, soalnya di sana kan keahliannya kan tukang. Oh gitu. Coba kan. Kami habis panen. Nah, ini adalah hasil panen kita Sobat Survivor. Wow, Apa telah Pak Men? Kemarin. Oh, Simon Di kafe panen. Pak Men? Di kafe? Iya. Kecil? Iya, teman-teman gue. Enggak ada teman kecil. Heeh. Enggak, teman enggak. Pak Man makan Pak Men. Maunya makan Pak Marmin, belum makan beliau. Pak Men, Pak Men. Aku pengen makan. Setelah ini kita mau inspeksi lahannya Mas Didik Kotong. Ya Mas. Kita mau lihat tanaman apa? Enggak ada tanaman. Tanduran. Jangan dibuang-buang Mas. Mentang-mentang tanamannya Pak Didi ini belum berbuah. Urung tak enak nih. Kalau pilihannya Mas Didi sama Mas Irwan ini jenis timun anu ya? Baby. Timun baby ya. Lebih cepat berbuah kah atau Ya hampir sama, cuman kalau timun ini kalau perawatannya tidak bagus bengkok-bengkok. nah kayak gini nih ya? Pupuknya Bengkok-bengkok. kuat kalau yang ini. Harus kuat ya pupuknya ya. Tempatnya pun juga kuat. Lo timun Barbie itu enggak ada potensi untuk bengkok-bengkok atau gimana? Ya ada, cuman kalau itu kan memang kecil jadi bengkok dikit masih laku. Masih laku ya. Ya. Begitu. Dan yang keras. Paling ini berapa nih? Susah. 8. Kalau 9 tuh biasanya sudah 40 apa tadi di Pak Warmi? Ada banyak, Mas. iya. 9.500. Saya mangatus. Mantap jiwa. Oke, jadi itu cerita kita dari lahannya Pak Marmin tadi, dan ujung-ujungnya kita serahkan kepada Tengkulak. Oh enggak ya, middleman ya, Tengkulak itu bahasanya kok lain itu. Gimana apa Mas itu? Ya sama Tengkulak sih. Tapi bahasa Inggris saja. Penyalur Pak. Iya gitu. Jadi middleman tuh kayak pihak di tengah gitu, antara petani sama pedagang gitu. Berarti pas lah middleman. Ya, penghubung gitu. Luar biasa. Oh iya, pasti ya. Baik Sobat Survivor, kita terus berlanjut dari pemukiman transmigrasi SP10. Tetap semangat menginspirasi Asian Survivor. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita. Terpisah jarak dan waktu, ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah. Tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Ku pastikan mamu. Jika hari ku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Dan apabila
jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup, lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku lalui tanpa hawa-hawamu, percuma senyumku dengan dia. Oh, dan apabila tak bersamamu, pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup, lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.